Oke ya, jumpa lagi di channel saya, Gober Damar Channel ya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah dukung channel saya. Bagi kalian yang baru melihat video saya atau baru lihat channel saya harap kalian mau subscribe video saya ya, karena subscribe itu kan gratis. Jadi kalian tidak ada ruginya melakukan subscribe kepada youtuber atau semua video di YouTube itu tidak rugi ya. Jadi tidak ada salahnya, kalian bisa like juga, nggak ada salahnya karena like itu juga gratis, tidak ada ruginya. Dan kalau kalian memang suka dengan video saya itu kalian boleh ya, saya izinkan dan dengan sangat untuk menge-share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian atau ke siapapun lah, silakan dibagi video saya ini, barangkali memang bermanfaat. Terus kalau misal kalian punya saran, komentar atau mungkin masukan, saya silakan komen di bawah, atau mungkin kalian mau mengomentari apapun lah, intinya tanya-tanya silakan komen di bawah ya, di bawah video saya di kolom komentar. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalau ada updatean video terbaru dari saya kalian selalu tahu dan selalu belajar. Karena saya video-video saya itu adalah video untuk belajar bermain Magic Chess dan menganalisis permainan Magic Chess ya. Jadi bagi kalian yang baru nonton video saya, dan jangan lupa kalau nonton video tolong sampai habis ya, biar kalian tidak ketinggalan gitu loh. Kalau kalian skip biasanya bingung. Oh ini tadi gimana kok tiba-tiba hero-nya level 2 kok pindah posisi loh, kenapa kok seperti ini loh, lawannya kok tiba-tiba kalah dan lain sebagainya. Itu karena di skip ya. Jadi bagi kalian yang nonton video terutama permainan Magic Chess, kalau bisa jangan di skip kan, karena perjalanan prosesnya itu yang penting untuk transisi hero, transisi sinergi, perpindahan posisi hero, perpindahan item dan lain sebagainya, itu yang paling penting. Jadi kalian kalau skip itu kalian nggak akan bisa belajar karena akan ketinggalan beberapa informasi yang penting mungkin pada saat kalian men-skip video itu ya. Jadi seperti itu, tonton sampai habis, nikmati aja ya, cari waktu senggang, waktu luang untuk bisa menikmati video saya ya. Oke, seperti biasa di awal-awal seperti ini saya selalu bermain dengan seadanya hero ya. Karena jujur saja bermain Magic Chess itu di awal-awal seperti ini kan tidak bisa mengetahui kita akan bermain sinergi apa ya. Jadi kalian juga mungkin yang terutama yang baru ya, yang baru-baru, bagi kalian yang pemula atau baru dulu Magic Chess atau baru memulai, masih warrior, masih master dan sebagainya, mungkin kalian bisa belajar dari sini bahwa untuk awal-awal itu kita nggak perlu terlalu antusias untuk menaikkan slot level commander hero, menaikkan slot hero. Kan sekarang kan 4 hero itu ya slotnya ya, slot commandernya itu kan 4 hero. Sebenarnya bisa kita upkan menjadi 5 hero bisa, tapi untuk di awal-awal saran saya jangan dulu, karena kita nggak tahu akan bermain apa. Lebih baik kita tabung dulu, nanti setelah feedback pertama baru kalian tambah untuk menjadi 5 hero, tambah slotnya ya, naikkan level commandernya. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu keburu atau terlalu nafsu ya, atau terlalu terbawa emosional ya. Wah, hero-nya sudah jadi, tak masukkan semua aja. Nah, jangan terlalu seperti itu kalau bermain Magic Chess ya. Karena kita nggak tahu nanti selanjutnya setelah feedback itu apa yang muncul hero-nya, atau kita akan mendapatkan sinergi apa kristal atau mendapatkan item apa, termasuk hasil roll hero kita itu apakah sesuai dengan keinginan kita yang awal, itu belum tentu dari Magic Chess itu ya. Jadi kalian harus bersabar di sini ya, bersabar main Magic Chess itu penuh dengan strategi ya, jangan terbawa nafsu emosional. Oke, ini saya sudah masuk di feedback pertama ya, saya pemilih keempat. Di sini saya langsung ambil item ya, item armor ya. Saya ambil item defense ya. Dan karena yang keluar cuma item defense semua itu ya, sama Hellcat itu ya. Jadi terpaksa ya ambil item defense, saya kasihkan ke Minsitar. Nah, di sini baru kita berpikir akan menggunakan apa. Nah, di sini kan saya naik slot kan. Naik level commander itu menjadi 5 hero. Nah, ini saya masukkan. Padahal sinergi saya nggak jelas, baru 2 tank saja yang bersinergi, yang lainnya nggak jelas. Ya karena memang nggak dapat gitu loh. Kita mau ambil apa? Saya sudah lihat berkali-kali di
pada saat roll tadi ya di hero, ke pilihan hero, saya nggak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi semua sinerginya masih berantakan. Jadi akhirnya saya pakai apa adanya saja gitu. Ada saber level 2 ya saya pakai, ada Minsitar level 2 ya saya pakai gitu. Ya jadi nggak terlalu bingung lah. Kalah nggak masalah, misalnya tadi di sebelum Fatbox kita juga kalah nggak masalah, atau akhirnya kita berhak untuk memilih item pertama kali sebagai pemilih item pertama kali atau milih kristal. Nah, dan kata ya kalian perhatikan, tadi kan pakainya WM ya lawan saya ini ya, sedangkan saya nggak jelas sinerginya tapi bisa menang. Kenapa? Ya karena mungkin di max saya lebih besar hero-heronya dan bisa lebih bertahan. Argus bisa lebih bertahan, Minsitar punya stun. Terus siapa tadi itu? Lolita punya tameng. Saber saya juga punya stun ngangkat ke atas. Ya jadi lebih banyak saya stun-stunnya kan. Sedangkan lawan tadi WM cuma narik Franco, yang lainnya nggak ada. Sama Argus tadi sama-sama level 1. Jadi kalah di mag lah intinya dengan saya. Makanya saya bisa menang. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi meskipun dia WM-nya sudah jadi 3, tapi kalau saya di mag saya lebih besar, kalau di early game itu bisa kemungkinan kita masih menang. Ya. Nah kalau mage ini beda lagi biasanya karena ini magenya sudah banyak ya. Berapa hero tadi? 6 hero. Dia belum apa-apa sudah masukkan 6 hero. Karena terlalu nafsu. Ya, belum apa-apa sudah 6 hero dia. Nah, itu tadi yang 3 WM tadi lawan saya kan. Nah, ini sinergi awal di early yang bakal melawan sinergi apa punya saya nanti. Karena masih bingung. Jadi saya masih berpikir di sini ya, kira-kira saya pakai sinergi apa kok sampai sekarang kok sampai di grab yang pertama ini kok belum keluar gitu. Saya masih bingung. Jadi saya masih cari-cari, saya masih mencoba untuk transisi sinergi atau transisi gitu ya. Tadi Lolita sudah saya ganti dengan Tigreal ya. Karena Lolita kan fungsinya dia cuma tameng gitu. Jadi tameng pun kalau kena hero-hero core yang sakit itu tamengnya tembus loh Lolita itu ya, jadi kurang bermanfaat kalau menurut saya. Jadi lebih bermanfaatnya itu Johnson kalau tank ya, Tigreal, terus sama satu lagi siapa ya, Lolita ya bener itu. Jadi cuma Johnson, Tigreal, Minsitar. Nah jadi yang bermanfaat itu Minsitar, Tigreal sama Johnson kalau menurut saya untuk tank ya. Karena ketiga hero itu sebagai targeman itu mereka punya stun area dan sangat bermanfaat. Nah, stun area dan bermanfaat. Sedangkan Lolita aja cuma tameng aja gitu. Jadi kurang nggak menurut saya. Dari sini saya masukkan saber 2 ya, level 2 biji. Kenapa? Ya karena adanya itu. Gitu ya. Kenapa? Karena adanya itu ya. Saya naik level commander lagi, saya tambah jadi 6 hero. Karena sudah waktunya memang untuk naik level commander ya. Level commander itu adalah naik slot hero itu loh yang di dalam ya. Bagi kalian yang bingung kenapa kok namanya naik level commander atau naik slot lah, namanya naik slot. Ya jadi saya pakai 6 hero. Itu masih kalah. Kenapa masih kalah? Karena yang saya lawan ini adalah Wrestler. Wrestler itu kan hero stun ya. Jadi otomatis kalah di early sama di mid game itu kebanyakan kita kalah. Tapi kalau nanti saya sudah jadi lah, ini sampai sekarang aja saya masih belum tahu loh pakai apa. Dari tadi sinergi saya cuma targeman 2 loh, Tigreal sama Minsitar. Nah ini saya sudah mulai dapat siapa itu? Lancelot ya. Saya ganti langsung Argusnya, jadi biar mengaktifkan 3 assassin dan langsung aktif Empire saya. Nah saya sudah mulai keluar beberapa sinergi yang terpaksa langsung saya ambil. Kenapa? Ya karena ingin segera mengaktifkan, karena nggak ada keburu waktu lagi. Habis Fatbox kedua ini sudah masuk ke mid game ya, jadi game pertengahan, sudah bukan early lagi. Tapi sekarang masih early, tapi setelah Fatbox kedua itu sudah masuk ke mid game ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah menangkap informasi ya, bahwa yang setelah Fatbox pertama itu sudah mid game, belum, itu masih early. Nah mid gamenya setelah Fatbox kedua ini ya, jadi sudah mulai kalian harus merombak dan menaikkan level hero. Juga menabung, nah jangan lupa menabung itu yang paling penting ya. Menabung uang untuk membeli hero selanjutnya pada saat roll itu sangat penting, termasuk pada saat kita akan menaikkan level commander. Biar bisa nambah slot itu uang itu penting. Nah di sini saya ambil Zax ya teman-teman ya, ambil Zax. Kenapa? Karena saya sudah persiapan, sudah punya pemikiran pada saat nge-roll ini tadi. Saya punya pemikiran saya akan pakai assassin, 6 assassin.
Lah kenapa kok pakai 6 assassin pakai Zax? Karena Zax sebagai dekor. Rencana saya sebagai dekor. Dan tujuan saya untuk ambil Zax, keinginan saya itu saya mendapatkan kristal assassin. Biasanya kalau di awal kita sudah fokus pakai assassin, nanti kalau nggak di Fatbox kedua ini atau mungkin di crab yang kedua nanti, itu biasanya kita mendapatkan kristal assassin. Biasanya itu menurut pengalaman saya. Tapi kadang ya tidak. Ya, tapi kita berharap saja, kan tidak masalah berharap. Ya, jadi mudah-mudahan di Fatbox yang kedua ini saya dapat kristal assassin, atau kalau enggak nanti di crab yang kedua itu. Ya, jadi ini saya masih kalah terus karena sinergi saya kan belum jadi. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah paham di sini. Nah, saya milih pertama, nggak ada kristal assassin, saya akhirnya ambil slot. Kenapa kok saya ambil slot? Karena biar saya segera bisa mengaktifkan 6 assassin. Mungkin yang lain belum jadi 6 ya, karena mereka masih bingung untuk menaikkan level hero sama mengatur sinergi. Lah saya posisi darah saya sudah tinggal sedikit, jadi saya terpaksa harus mensegerakan untuk menaikkan 6 assassin. Ya, bagaimana caranya? Ya intinya harus menaikkan level commander. Ya. Jadi harus mensegerakan lah, intinya mensegerakan menaikkan level commander saya biar bisa masuk 6 assassin. Nah, ini saya rubah-rubah, saber saya sudah bintang 3, tadi pas saya troll saya dapat saber lagi, dari bintang 3 saya juga dapat nata. Akhirnya nata saya masukkan, saya juga dapat siapa itu? Karina ya, akhirnya saya masukkan juga. Kenapa enggak saya masukkan Selena? Karena Karina itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena dia punya Miss. Nah, Miss Universe ya. Kalau Selena kan enggak punya Miss. Nah, apalagi assassin saya belum jadi. Jadi lebih baik saya masukkan kayak apa? Karinanya aja. Jadi lebih bermanfaat untuk Miss ya. Jadi ini seperti itu. Dari sini saya 50-50 nih antara menang dan tidak. Nah, ternyata kok kalah. Ya. Saber saya yang bintang 3 kalah sama Selena bintang 2. Karena tadi saya ditempur 2 orang sama Tigreal ya. Sama siapa tadi? Tigreal atau siapa, lupa saya. Nah, di sini saya naikkan level commander lagi biar jadi 6 assassin, akhirnya Selena saya masukkan karena nggak ada hero assassin lagi. Jadi terpaksa Selena saya masukkan untuk bisa mengaktifkan 6 assassin ya, untuk bertahan lah. Kalau misalnya nanti di sini saya kalah ya sudah, berarti memang bukan rezeki saya. Tapi kalau ternyata saya bisa menang di sini, ada kemungkinan bisa epic comeback. Ya, ada kemungkinan bisa epic comeback karena setelah ini kan crab kedua itu. Siapa tahu di crab ini nanti misal saya menang, terus saya masuk ke crab dapat kristal assassin, otomatis saya epic comeback. Kenapa? Karena Zax saya sudah siap. Saya tinggal ganti salah satu assassin saja, kristal assassinnya saya masukkan Zax, sudah selesai. Ya, jadi beban saya sudah mulai berkurang kalau Zax masuk dapat kristal assassin. Ya, ini darah saya kan paling rendah itu ya, 3, tinggal 3 tol. Tinggal ditiup aja sudah kalah saya. Ya, tinggal dijampi-jampi, diejek pakai emot yang menyakitkan ya. Pasti saya sudah kalah gitu karena darahnya cuma 3 gitu. Jadi sudah nggak ada harapan sebenarnya. Tapi di sini saya totalitas ya, ini totalitas itu masih mencoba lah. Saya sudah jadi 6 assassin, masa iya masih kalah? Kalau masih kalah ya sudah pasrah kan gitu bermain Magic Jazz. Nggak bisa berharap lebih gitu loh. Nah, di sini item-itemnya sudah saya mulai kasihkan ke Nata ya. Karena yang paling core di assassin itu kan adalah Nata. Ya, core-nya assassin itu ada Nata. Jadi kalau bisa Nata itu dikasih full item. Saya kasih buku, saya kasih apapun itu dia Natanya. Ya, saya kasih item yang saya punya. Kenapa kok saya tadi di awal ambil buku? Karena memang rencana saya itu saya bisa mendapatkan Zax dan kristal assassin gitu loh. Rencana saya di awal. Nah, seperti ini. Akhirnya saya dapat kristal assassin di crab yang tadi ini, yang barusan. Sama Hasclo. Nah, berarti kan sudah rezeki saya. Berarti ada kemungkinan untuk epic comeback gitu loh. Nah, apalagi Minsitar saya level 3. Saber saya level 3. Sudah saya ganti fusionnya untuk Zax. Item sama apa? Itemnya siapa? Zax itu saya kasih kristal. Ya, jadi seperti itu.
Ya, jadi bagi kalian yang belum tahu ya, kalau Zax pakai kristal assassin itu seperti apa? Lah seperti ini buktinya. Jadi sakit gitu loh. Ya, sangat sakit sekali, apalagi ada Hasclo dan buku. Jadi yang pertama cepat jadi monster. Yang kedua, dia punya Hasclo, nambah darah, ya. Setelah itu yang ketiga pakai kristal assassin. Jadi sakit ya cepet dan kuat. Karena dia sudah jadi monster besar itu terus tambah kuat gitu. Jadi si shooternya itu aktif, makanya saya nggak buang Selena. Selena yang satu biarkan, karena yang penting saya bisa mengaktifkan si shooternya Zax gitu loh. Ya, jadi Zaxnya langsung saya clone ya, karena saya punya clone. Saya langsung kasihkan ke Zax karena biar langsung level 2. Karena saya butuh Zax level 2 memang ya untuk mensegerakan biar lebih sakit dan tambah kuat gitu loh. Dan di sini saya naik slot lagi, saya masukkan carry. Kenapa? Kok seadanya? Karena saya ingin mengaktifkan Celestial. Ya, hanya sekedar ingin mengaktifkan Celestialnya biar Zaxnya tambah cepat loh, lihat. Tambah cepat, tambah sakit. Tambah cepat jadi monster, loh, jadi besar. Nah, jadi ada kemungkinan saya bisa epic comeback gitu loh. Nah, kan? Ya itu kan salah satu strategi pemikiran yang cepat dalam permainan Magic Chess. Jadi peluang-peluang seperti itu kita sudah rencanakan di awal. Terutama pada saat setelah fatebox pertama ya, itu sudah mulai berpikir apa. Setelah fatebox kedua sudah mulai harus dipastikan. Nah, intinya seperti itu ya, jangan sampai kalian masih bingung setelah fatebox kedua masih bingung. Nah, itu salah. Nah, ini lawannya lihat pakai MM, pakai Wrestler, Western, Elf ya. Jadi ini lawan saya tinggal Elf, terus MM sama yang lain ya, sama WM. Nah ini lawannya, ini lawan apa ini, Guardian. Lawan Guardian sama apa? Sama WM, Guardian WM. Nah kalah kan? Guardian WM sama Noteville kalau nggak salah tadi ya. Nah ini saya pasti ambil item. Kenapa kok saya nggak ambil slot? Karena tadi sudah ambil slot, jadi nggak bisa ya. Jadi saya terpaksa langsung pasti ambil item apa yang ada. Lah itu saya ambil item yang bisa langsung 3 item saya dapatkan. Sebenarnya nggak 3 item ya, jadi 2 sebenarnya. Kalau item yang bentuknya tadi itu saya lupa namanya. Kita dapat tambahan 2 item tapi acak. Ya setiap kali round itu item yang tadi itu acak gitu loh. Kita dikasih free bonus 2 item tapi acak. Ya jadi kita nggak bisa milih gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu kan menguntungkan. Nah di sini saya dapat Gatot ya. Akhirnya carry saya ganti Gatot. Gatot kan pasti lebih kuat dan lebih bermanfaat. Tapi yang penting Celestial saya tetap aktif. Nah sini saya sudah mulai rombak ya. Jadi hero-hero saya sudah mulai saya keluarkan, apa istilahnya saya buang lah. Saya pencar. Bukan dibuang, dijual bukan, tapi saya pencar karena saya ketakutan dengan permainan MM ini. Karena MM ini kalau kita ngumpul kita bisa kalah gitu loh. Karena mereka kan bisa semena-mena membantai kita. Nah, tapi kalau kita pencar gini, assassin kita yang bisa semena-mena. Jadi MM bingung mau nembak yang mana, menembak ke sana assassinnya loncat ke sana, mau nembak ke sana assassinnya loncat ke sana. Dan terus-terusan seperti jadi bingung. Tapi kalau kita kumpulkan assassin kita enak gitu loh. Jadi MM tinggal bleng. Apalagi mereka berpencar seperti itu, assassin kita kumpulkan, dia lompat ke belakang, kan ngumpul pasti. Nah, tapi kalau kita pencar seperti itu bingung assassinnya. Iya Pak MM-nya. Nah, ini lawannya tinggal Elf sama apa tadi? Elf sama MM. Nah, tinggal Elf sama MM. Nah, saya lihat posisinya tinggal 3 masalahnya. Dari sini saya sudah benar-benar epic comeback gitu loh. Jackson saya kasih tengah karena bisa biar dia jadi core ya. Ya lawannya sudah siapa itu level 3 itu. Yuzong level 3 istimewa, Bro. Ini yang pakai elf ini. Loh, Yuzong level 3 kalian perhatikan. Langsung meninggoy sama Zack level 2. Ya. Langsung nggak ada apa-apanya loh. Yuzong level 3 full item. Karena ultinya Zack langsung mati loh. Nah itu kan
damage-nya berarti sudah jelas-jelas besaran Zax Assassin kan, daripada Yuzong tadi. Mungkin Yuzongnya full item hanya untuk apa ya, biar mengaktifkan shift shifternya Selena sepertinya. Oh iya bener kan, mengaktifkan shift shifternya Selena. Ya jadi tapi kurang kuat gitu loh. Kalau posisi seperti itu lebih baik Selena dicarikan Zax. Kalau perlu elfnya dia kan kayaknya sepertinya dapat kristal elf ya. Dikasihkan ke Zax kalau bisa. Malah lebih kuat sepertinya menurut saya loh ya. Karena dia milih Yuzong, ya sudah. Core-nya enggak ada. Ya memang Yuzong itu kuat di depan, tapi kalau kena core yang dari belakang seperti saya ini kena Zax-nya ya sudah kalah pasti Yuzongnya. Apalagi saya juga ada 2 hero level 3 itu. Minsitar sama Saber. Nah Saber ada cyborg-nya kuat. Minsitar juga tank. Dia punya stun, kuat juga. Saya kasih item lagi Minsitarnya. Tambah kuat. Nah ini saya naik level commander lagi, saya naikkan 10 slot. Nah ini posisi item-item yang saya kasih ya. Yang tadi yang gratis item 2 itu saya kasihkan ke Nata. Jadi Natanya full item juga. Saya ambil Alucard kenapa? Karena untuk mengaktifkan Monastery of Life aja ya. Mengaktifkan Monastery of Life-nya. Of Life. Nah, malah kalah MM-nya kan. Keok kan. Soalnya saya pencar dan core-nya ada di Zax. Zax-nya kan nggak tersentuh sama sekali sama MM tadi. MM-nya bingung nembaki assassin yang lompat ke sana, lompat ke sini, dan Zax saya diem aja di belakang. Karena di depan ada defense yang kuat itu kan. Tank-tank 2 itu sama Gatot, ya kan? Jadi saya ambil Alucard itu sebenarnya punya tambahan aja biar mengaktifkan sinergi Monastery of Life-nya. Monastery of Life. Nah, sekedar iseng biar jangkep-jangkepi lah, biar punya sinergi, punya damage lebih juga, punya tambahan kekuatan, ininya seperti itu. Nah ini saya lawan Elf. Nah, lawan Elf. Nah, perhatikan level 3-nya ada di Selena. Nah, Selena pakai buku lawan Zax. Loh, nggak ada apa-apanya. Padahal Selena sudah jadi besar loh Selenanya. Tapi masih kalah sama Zax saya. Iya kan? Nah, jadi permainan seperti inilah yang kalian perlu lakukan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.